Teman-teman, malam hari ini ketika saya mendesain, mendevelop materi yang mau di-sharingkan, saya berpikir Bapak Ibu yang hadir malam hari ini bisa pakai diskusi atau sharing saya malam hari ini untuk panduan. Yang jelas, 1 tahun ini pasti banyak cerita. 1 tahun ini bisa jadi ada naik, ada turun, ada peaks, ada valleys ya, puncak ataupun bukit, bukit maupun lembah gitu kan. Saya biasa kalau bikin judul atau apapun, bikin kalimat yang penting, saya akan pretelin teman-teman, supaya benar-benar kita paham gitu. Sebenarnya ketika ngambil judul The Reflective Pause, atau kalau di Indonesiain jadi jeda reflektif. Dua kata penting yaitu jeda dan reflektif. Jeda atau pause. Bahkan saya pernah isi L-Talk yang khusus membahas tentang pause. Artinya Bapak Ibu, baik mau tutup bukunya sekarang atau minggu depan atau nanti beneran setelah 31 Desember, we need to take pause. Kita tetap perlu ngambil jeda. Artinya berhenti, lalu benar-benar duduk mikirin, benar-benar fokus pada apa yang mau kita lakukan untuk menutup tahun 2025. Makanya kan kemudian lanjutannya adalah the reflective pause. Hey, how was 2025? Apa kabarnya 2025 saya? Jadi ini saya lakukan juga. Jadi biasanya saya akan ambil kalender. Saya masih suka kertas, Bapak Ibu. Jadi nggak semua agenda saya itu digital. Makanya kadang juga konsolidasinya suka ada problem juga. Tapi yang jelas saya masih suka nulis di kalender meja. Nah, biasanya memang saya akan ambil kalender meja saya akan konsolidasi lagi kalau ada yang memang tidak lengkap di sana sampai akhirnya punya sebuah kesimpulan. Jadi, kapanpun Bapak Ibu akan melakukan apa namanya summary, review cerita dalam 1 tahun, pastikan kita mindful, pastikan kita ready dengan kelengkapan-kelengkapannya. So, jeda, stop, mindful, hadir, dan reflektif. Artinya apa? Refleksi, reflektif. Sesuatu di mana kita menengok ke belakang. Menengok dari sejak 1 Januari 2025 sampai di hari terakhirnya 2025 gitu kan. Reflektif. Saya bahkan kemarin waktu bikin copywriting, saya pakai kata audit. Kita mengaudit. Auditnya ini something yang netral aja, sesuatu yang mereview gitu kan. Yang kita lakukan adalah mereview, mentracing ya. Kalau kalau orang akuntansi yang dulu belajar nih ada bedanya nih antara tracing sama vouching. Oke, tapi vouching itu tidak sepopuler tracing gitu ya. Tracing intinya kita menelusuri. Nah, kita mereview, that's why tadi saya bilang kumpulin semua data-datanya. Kalau saya biasanya akan ngambil kalender meja saya, lalu kemudian checking kelengkapannya supaya saya bisa benar-benar punya data yang faktual. Kalau kita ngomong jeda reflektif, maka kita berhenti hadir untuk melakukan review itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita review kemudian? Materinya apa? Objeknya apa? Kalau kita ngomong audit, ada objek auditnya. Objek auditnya tentu saja cerita kita di tahun 2025, gitu kan? Nah, lalu mengauditnya dengan bagaimana? Oleh karena itu tadi saya bilang, walaupun saya pakai kata audit, karena sebenarnya audit kan tepat ya, melakukan review, melakukan evaluasi, tapi please jangan dikonotasikan negatif. Sehingga saya tambahkan apa? Auditingnya dengan kasih, gitu kan? Auditingnya dengan kasih. Dan intensinya adalah memahami, bukan menghakimi.
Jadi pada saat kita mengambil waktu untuk melakukan reflektif tahunan di akhir tahun, kitanya sendiri sepakat, ini tujuannya untuk mendapatkan pemahaman, to get understanding, bukan untuk membuat judging, tidak melakukan penghakiman pada apa yang sudah kita lalui atau pada apa yang kita sudah capai di tahun itu. Nah, eh, apa namanya? Apa yang perlu kita lakukan juga, teman-teman? Ini hal yang penting. Nanti one day saya akan isi topik tentang elevasi talk khusus ngomongin give permission. Jadi banyak sekali teknik-teknik yang di-create oleh Michael Hall itu salah satu stepnya, step-step awal yang fundamental, yang krusial, itu bunyinya adalah give permission. Berikan izin untuk dirimu. Ya, banyak sekali hal-hal kita tidak capai, kita tidak bisa berprogres karena kita kelupaan satu langkah, yaitu give permission. Beri izin. Beri izin pada diri sendiri gitu. Nah, ketika ngomong give permission, ada keleluasaan, ada kelapangan, ada legowo gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ada legowo, ada acceptance gitu. Give permission, memberikan izin untuk apa? Untuk kita menelusuri ke belakang. Karena bisa saja kita nggak ngasih izin untuk ya udahlah, udah ngapain dilihat-lihat lagi? Bisa aja kan? Pada satu titik kita ngerasa bahwa tahun ini bukan tahun yang menyenangkan buat saya, gitu. Nggak usah deh ngeliat-liat lagi, nge-review lagi. Nah, ya jadi jeda reflektifnya menjadi tidak efektif gitu. Jadi perlu give permission untuk menelusuri ke belakang. Lalu ketika kita melakukan jeda, perlu ada penerimaan. Kita perlu menerima dan memahami, lalu kemudian merespon. Jadi tujuan melakukan jeda reflektif itu untuk memotret sebuah data, untuk mendapatkan fakta-fakta, lalu kemudian juga untuk melakukan respon, untuk membuat respon. Bapak Ibu teman-teman, ini lumayan teknis sih ketika mulai masuk ke slide ini. Nah, kalau begitu apa yang direview nih, Giok nih? Kalau tadi kan diomongin bahwa oke, periodenya, objek auditnya apa? Periode auditnya itu di tahun 2025. Objek auditnya apa? Saya sering banget pakai ini, teman-teman. Yang selama ini saya lakukan karena memang udah kebawa ya. Dari dulu ketika saya di corporate, dulu waktu di BCA itu pun pakai balance scorecard. Jadi tahun 90-an ada seseorang namanya Rampersad. Dia itu bikin buku Personal Balance Scorecard. Jadi balance scorecard sendiri itu dimunculkan oleh Kaplan dan Norton. Dua orang ini dia bikin untuk corporate, untuk ngeset target company maupun ketika di cascade sampai ke individu, ke pelaksana, ke karyawan gitu. Tapi Rampersad ini dia kemudian memodifikasi dengan membuat balance scorecard tapi personal. Nah, karena dari sejak dulu saya di corporate itu sudah sangat kenal dengan balance scorecard, akhirnya saya pun terbiasa untuk mereview apa yang saya lakukan, cerita saya dalam setahun itu, saya bagi ke dalam 4 perspektif. Mari Bapak Ibu silakan boleh catat-catat atau cukup dengan mendengarkan saja juga it's okay gitu ya. Artinya yang mau kita review apa? Saya suka dari financial dulu gitu. Cuman memang saya nggak ketemu gambar yang sebenarnya saya pengen gitu. Karena berbeda antara corporate sama personal. Kalau yang kita dapat dari internet itu 4 perspektifnya balance scorecard, relationship-nya itu customer. Kalau di sini sekarang saya ambilnya relationship, teman-teman. Nah, gambarnya kalau yang orisinilnya itu kayak ada eh, papan gitu ya bersilang, lalu kemudian di atasnya ada bola-bola-bola. Saya paling senang dengan gambar itu karena tidak terlalu menunjukkan urutannya harus mana dan mana gitu ya. Cuman kalau di
corporate, kalau di company, biasanya memang top management akan bicara tentang target finansial terlebih dahulu gitu. Target finansialnya sekian, sehingga perspektif atau aspek yang lainnya kemudian akan mengikuti gitu ya. Nah, tapi saya nggak terlalu memusingkan dengan urutan dan sebagainya sih Bapak Ibu. Tapi yang jelas ketika kita melakukan jeda reflektif, maka di area atau di perspektif finansial kita perlu checking ya. Kita perlu checking gimana nih keadaan keuanganku. Per akhir Desember seperti apa? Kalau dilihat setahun ke belakang, income-ku seperti apa ya? Revenue, expenses. Kita kenal jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nah, kondisi netnya itu seperti apa? Positifkah atau negatifkah gitu. Nah, kalaupun misalnya negatif, it's okay karena memang ini ada di dalam apa estimasi atau ada di dalam budgetnya aku di tahun ini gitu. Yang jelas lakukan review atas kondisi keuangan kita yang berhubungan dengan profit and loss, which is kita bicara tentang uang masuk, revenue, kemudian juga expenses, atau kita checking aktiva kita, pasiva kita, wah sedikit akuntansi nih ya, berarti masuk ke neraca, kita punya aset apa saja, dan aset ini diperolehnya dengan cara apa? Apakah dengan utang atau dengan modal kita sendiri? Sejak saya ngurus sendiri, bikin laporan untuk SPT, ya, asuransi semua dikumpulin gitu kan. Terus kemudian nilai rumah, mobil dan sebagainya. Tapi sejak rajin dan taat untuk melakukan pelaporan pajak, karena jadi memang bisa motret keadaan dari finansial gitu. Nah, jadi teman-teman finansial kita bisa lakukan auditing. Seperti apa keadaan finansial kita? Yang terkait dengan profit and loss berarti bicara tentang dinamika revenue kita, income kita, atau keadaan pada satu titik di akhir tahun. Saya punya aktivanya berapa? Utangku berapa? Gitu, punya piutang enggak ya. Nah, kalau kita udah ngomong aset, udah ngomong aktiva, itu ngomong tentang duit kita di bank, ngomong tentang saldo tabungan, saldo deposito, terus juga ada juga aktiva yang sifatnya lancar gitu ya, tabungan, deposito gitu ya, yang bisa break sewaktu-waktu gitu, atau ya yang berupa piutang gitu kan, atau bisa saja aktiva tetap. Nah, aktiva tetap berarti ngomong mobil atau rumah, ruko gitu kan, di mana nggak terlalu liquid. Nah, jadi kalau udah ngomong finansial, kita ngomongin tentang rentabilitas, kemampuan kita membayar utang, ngomongin tentang likuiditas, ketika utang kita jatuh tempo kita mampu membayar atau tidak, gitu kan. Lalu kemudian gini, eh, kondisi finansial satu hal, lalu kemudian yang lain lagi adalah area relationship. Area relationship kita bisa checking nih, karena saya bicara konteksnya adalah kehidupan individu gitu, sehingga saya nggak bawa ke customer. Kalau kita ngomong balance scorecard yang untuk corporate customer, untuk bisa mencapai target finansial itu, maka saya perlu punya database customer berapa gitu. Berapa banyak customer yang mass, berapa banyak customer yang kontribusinya besar gitu ya. High rate revenue yang bisa kontribusi sama kitanya gede gitu. Itu kalau di corporate. Tetapi kalau di individu, kondisi relationship kita seperti apa? Kondisi relationship terhadap siapa? Terhadap keluarga. Kita bisa cek apakah tahun 2025 kondisi relationshipku dengan keluarga lebih baikkah dibanding tahun sebelumnya, atau ada sesuatu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil gitu. Itu relationship terhadap keluarga. Lalu geser lagi. Kalau kita ngomong keluarga berarti storge ya. Kalau kita teman-teman yang tahu bahasa apa itu Ibrani apa Yunani ya, storge. Lalu kemudian juga relationship kepada teman. Gimana nih pertemananku?
It's okay, nggak nggak kudu standarnya itu semuanya engagement tingkat tinggi gitu. Ada kalanya memang tahun 2025 kita banyak fokus ke keluarga karena tahun sebelumnya kita mendapatkan satu insight bahwa I need to lebih engage lagi sama keluarga sehingga energi dan waktu kita arahkan ke sana. It's okay, no problem gitu. Nah, tadi keluarga sudah, pertemanan atau persahabatan ya atau komunitas itu yang kedua. Lalu kemudian bisnis ya. Dengan rekan bisnis misalnya kalau kita juga punya bisnis atau kalau kita yang ada di profesional, maka bagaimana hubunganku dengan rekan-rekan kerja. Nah, teman-teman, jadi kita bisa mereview juga dari perspektif relationship. Geser lagi ke learning and growth. Jadi learning and growth itu adalah bagaimana kualitas diriku, kompetensiku bertambah apa enggak, skillku nambah enggak di tahun ini. Nah, kalau kalau saya itu sangat ini banget tuh, banyak banget yang saya review terkait dengan learning and growth ya. Karena investasi-investasi yang saya lakukan untuk ikut training ya. Michael Hall ikut training apa saja, beli buku apa saja, ambil sertifikasi apa saja. Nih, Kak Novi juga kayaknya banyak banget nih tahun ini ya di sini ya. Oke, jadi skillku nambah apa saja, knowledgeku nambah apa aja, adakah potensi-potensi yang tahun sebelumnya itu tidak terlihat, sekarang aku semakin firm gitu. Semakin firm bahwa ada potensi yang di-unleash. Oh ternyata aku tuh semakin suka ngajar. Oh ternyata aku semakin nggak ngelihat bahwa ngasih coaching itu beban gitu ya. Jadi kita kita review dari nilai diri kita sendiri. Adakah progres yang kita buat? Saya sangat meyakini, saya sangat setuju dengan hasil risetnya psikolog Mihaly Csikszentmihalyi. Dia psikolog positif orang Hungaria yang menyelidiki tentang the secret of happiness-nya manusia. Manusia itu bahagia karena dua hal. Satu karena berkontribusi, yang kedua karena dia berprogres. Nah, progres kita terukur dari meningkatnya kualitas diri kita. Potensi yang terunleash, skill yang bertambah, keterampilan yang bertambah. Itu dia teman-teman, learning and growth. Terakhir adalah internal proses. Nah, internal proses ini ngomongin tentang bagaimana saya menggunakan waktu saya. Aku kok cukup kelelahan ya tahun ini gitu. Tapi kok nggak terlalu produktif gitu. Jadi kita mulai ngecek antara my business, bukan bisnis ya, kesibukanku yang kok nggak ada hubungannya sama produktivitas. Apalagi ketika dikaitkan dengan nggak berdampak ke finansial gitu. Nah ini bisa jadi input buat kita teman-teman. Apakah aku cukup produktif atau kalau nggak produktif ada proses apa yang perlu ku modifikasi gitu loh ya. Atau bisa jadi gini, wah tahun ini tuh kayaknya saya berapa persen waktu yang dipakai untuk nonton Netflix misalnya. Sehingga banyak pekerjaan yang keteteran gitu. Sebenarnya Netflix nggak melulu jelek sih teman-teman. Ada kalanya saya sendiri, malah saya sedang dalam tahap begini sih. Kadang nonton Netflix, tapi jadi kurang chill, kurang nyantai. Soalnya nonton Netflix sambil mikirin plot cerita, sambil saya mikirin ini kalau bikin tulisan, bikin novel tuh, nah bagus banget nih kayak begini. Jadi kayak capek juga gitu. Jadi kurang nyantai, kurang kurang menggunakan itu sebagai hiburan gitu. Netflix pun itu bisa jadi learningnya saya gitu. Padahal saya butuh something yang lebih refreshing juga, nggak selalu dipikirin juga kali Giokni gitu kan. Jadi menarik juga teman-teman. Nah, tapi kalau yang internal proses ini teman-teman mau refresh dari sisi apakah saya sudah bijak dan tepat menggunakan waktuku atau apa punya kuadran yang tepat. Ini saya nggak oret-oret ya, tapi semoga teman-teman paham kalau kita tahu ada
ada dua sumbu ketika kita mau mengambil sikap, apakah ini kerjaan aku kerjain sendiri, apakah aku drop, apakah aku delegasikan ke orang, apakah dikerjakan oleh aku tapi aku delay ya nanti gitu karena tidak urgent. Kita lihat apakah kita cukup pintar, cukup tepat, efektif mengkategorikan aktivitas kita ke dalam dua sumbu, sumbu important sama sumbu urgent. Nah, jadi jangan-jangan feedback buat saya adalah di tahun 2025 gua ngaco banget. Sesuatu yang perlu aku drop malah aku kerjain. Nah, jadi kita sambil ngecek gitu. Do, delay, drop, delegate-nya itu udah tepat atau belum gitu. Lalu terkait juga dengan fisik dan mental. Fisik, seperti apa kesehatanku? Rapot kesehatanku bagaimana? Setahun ini opnam berapa kali? Setahun ini sakit, izin, absen, dan sebagainya berapa kali? Sekaligus untuk mereview, ya teman-teman. Berat badan, body index gitu. Karena kalau saya nge-gym gitu ya, member di sebuah fitness center gitu. Jadi sebulan setengah atau 2 bulan sekali saya nimbang gitu untuk bisa checking body score. Nah, bagaimana body score saya? Nah, kalau saya salah satunya yang menjadi ukuran adalah jumlah medali yang saya kumpulkan dari lari gitu kan. Kemarin udah saya foto tuh berdasarkan tahunnya gitu. Wah, pas umur 50 tahun saya mulai lari gitu kan. Mulai lari umur 50 berarti tahun 2023. Saya dalam setahun cuman ngumpulin 2 atau 3 deh kalau nggak salah. Tapi tahun ini saya ngumpulin kayaknya 8 atau 9 ya, 9 medali. Nah, itu bisa juga saya jadikan indikator terkait dengan eh, paling tidak antusiasme saya untuk ikut lari gitulah ya. Seperti hari Minggu nanti saya akan lari di Singapura gitu. Oke, jadi teman-teman itu internal proses. Saya menambahkan juga ini teman-teman. Saya belajar banyak tapi saya kok belum apply self, belum mengaplikasikan ke diri sendiri. Jadi di kuadran atau di perspektif learning and growth-nya ada banyak yang dipelajari, tapi kok minim sekali yang diaplikasikan. Berarti ini masukan buat kita. Di internal proses perlu mulai diaplikasikan. Nah, ini kalau di ilmu neurosemantics, ini ngomongnya tentang mind to muscle. Secara knowledge-nya punya, tapi kok nggak diterapkan. Berarti ada gap atau kesenjangan antara knowing and doing. Nah, ini PR sebenarnya. Saya kadang gini, wah ini kayaknya udah kebanyakan nih gitu. Tahun depan kayaknya saya perlu ngerem, tapi saya perlu membuat modul gitu. Nah, itu bisa buat refresh kita juga gitu, supaya kita nggak terlalu impuls. Kita nggak terlalu impuls. Kita mulai ngecek, adakah yang perlu aku parkir, lalu ya udah fokusin ke situ dulu gitu. Contohnya sekarang sebenarnya tahun ini saya tidak banyak menambah atau riset atau whatever yang sudah pernah saya pelajari. Riset itu kan butuh butuh duit lagi juga, butuh waktu dan energi juga gitu. Tapi saya lebih banyak create gitu. Oke, launchingnya belum di tahun ini, tapi semoga awal tahun depan saya sudah bisa launching sesuatu gitu. Nah, itu kan salah satu contoh bagaimana saya mengambil sebuah prioritas dan buat saya no problem. Kalaupun teman-teman saya pada pergi training dan saya tidak, saya nggak FOMO, fear of missing out. Jadi kayak yang, aduh, yang lain kok pada pergi ke sini, ke sini, ke sini, belajar lagi juga, terus aku kok enggak gitu. Karena saya sudah punya prioritas sendiri gitu. Saya nggak compare dengan orang lain. Apa sih yang konsep-konsep yang perlu kita pahami ketika kita melakukan jeda reflektif, teman-teman, supaya kita apa ya bisa manage state kita bisa melakukannya dengan sehat dan tidak ada konsekuensi negatif gitu. Oke, ada kalanya ketika kita mereview, melakukan reflektif cerita perjalanan kita setahun, ada kalanya ada sesuatu yang tidak sesuai harapan.
tidak sesuai target. Nah, saran saya pakai presuposisi yang ada di NLP, ada sebuah presuposisi namanya no failure just feedback. Pada umumnya manusia ketika ngomong gagal gitu, terus rada keserang dikit tuh, rada ngerasa bahwa aduh kok aku gagal gitu. Jadi kita bisa mereframe, kita bisa membingkai ulang makna dari kegagalan bahwa itu bukan gagal kok. Itu cuman feedback, itu cuman umpan balik, cuman kayak cermin yang memberitahu kepada kita, ada sesuatu tuh, ada apa namanya, ada jelaga, ada angus dikit gitu kan. Bukan tentang dirimu yang jelek, tapi ada angus yang perlu diusap-usap, yang perlu diberesin gitu. No failure, just feedback. Yang kedua, be gentle to yourself atau to myself gitu. For me, kadang ini yang jadi PR-nya saya kalau saya mau sharing gitu ya. Jadi ketika kenal sama Bu Amel dengan points of view, uh, beliau kayaknya lumayan kenal saya juga, sehingga ketika di terakhir ketemu juga ini kayaknya I don't know ya, pokoknya saya merasa kayaknya beliau ngomong itu ada pesan khusus buat buat diriku. Karena memang ya begitu. Saya perlu untuk lebih lembut pada diri sendiri, nggak terlalu keras gitu. Yang memang oh iya nih, saya kayaknya terlalu push diri saya gitu. Sampai kadang bisa efek ke kesehatan saya atau ke mental saya. Ya udah, berarti Anda perlu garis bawahi atau stabiloin yang ini, be gentle to myself. Lalu kemudian being vulnerable is human. Menjadi rapuh itu manusiawi. Artinya ketika teman-teman ngelihat ada something yang kok gue kayaknya tahun ini nggak gitu mampu ya menghadapi tantangan ini. I don't know, tantangan relationship kah dengan pasangan hidup misalnya. Saya tidak tahu ada case apa di sana. Nah, ada kalanya kita nggak bisa accept bahwa ada sesuatu yang rapuh, yang atau bahkan retak gitu. It's okay. Menjadi rapuh itu manusiawi. So, silakan dipilih. Apakah teman-teman mau membingkai ulang sebuah peristiwa eh, yang seakan-akan nggak enak itu, tapi aku perlu move on, dan kata-kata ini bisa kau tambah dengan keyakinan. Ya, aku meyakini bahwa aku masih manusia, aku bukan malaikat, apalagi Tuhan, aku bukan Tuhan, ya kan? Aku pun bukan superhero, aku bukan Superman, Superwoman. So being vulnerable is human. Kalau memang teman-teman ada case hasil auditingnya memang membutuhkan untuk melakukan reframing seperti itu. Lalu kemudian teman-teman jangan lupa juga ada ketangguhan yang terjadi, ada kerja keras yang kita lakukan, atau ada langkah kecil yang sudah kita buat. Celebrate, rayakan itu, rayakan ketangguhan kita, rayakan langkah kecil kita. Jadi teman-teman, 4 hal ini bisa jadi pilihan-pilihanmu. Itu tadi 4 hal yang saya tawarkan untuk teman-teman pilih sesuai dengan keadaanmu. Tujuannya adalah untuk memberdayakan diri kita. Artinya, kalau memang cukup banyak nih yang tidak tercapai, lalu terus kemudian kamus gagal kata yang dipakainya itu gagal, gagal. Udah gitu ditambah lagi, digedein lagi. Iya nih, aku memang sering gagal. Hampir semua gagal. Wah, kayaknya semuanya deh gagal. Nah, loh, itu kan semakin gede yang tidak memberdayakan gitu. So kita perlu pakai reframing yang lebih tepat gitu. Oke. Nah, kaitannya dengan jeda reflektif di akhir tahun juga saya ajak teman-teman untuk bersyukur. Di kamar anak saya ingat ada hiasan dinding gitu. Waktu itu kita beli di mana ya? Kok lupa, di Bali kalau nggak salah gitu ya. Nah, tulisannya ini, some people come to our life as a blessing, tapi some people atau the others itu come sebagai lesson. Artinya apa? Kadang ya, menceriakan, happy, ngasih berkat, kayaknya segala sesuatu mudah.
Tapi ketika kok yang aku temui orang-orang yang challenging ya, orang-orang yang tidak mudah disenangkan, orang-orang yang high demanding gitu kan. Nah, mereka datang dalam bentuk pelajaran. Artinya mereka membuat aku stretching. Tetap bisa disyukuri kan? Artinya bisa mensyukuri atas kemudahan, bisa juga mensyukuri atas ketidakmudahan. Tapi apa yang disyukuri kalau tidak mudah? Yang disyukuri adalah karena aku berarti jadi lebih kuat. Karena aku jadi punya latihan supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi poinnya tetap bersyukur gitu, tetap bersyukur. Cari pemaknaan yang membuat kita bersyukur gitu. Gratitude. Jadi gratitude atas apa? What I give, apa yang aku berikan. Aku udah ngasih, aku udah nolong orang. Nah, that's why tadi saya sudah mengutip ya teman-teman hasil temuan risetnya Mihaly Csikszentmihalyi, si psikolog itu yang meriset The Secret of Happiness dari manusia. Manusia happy ketika dia berkontribusi. Ketika kita menolong orang, ya biasanya orang yang kita tolong say thank you lah ya. Nah, begitu dengar orang, ini bukan kita haus atau gila thank you sebenarnya teman-teman. Tapi nalurinya manusia ketika nolong orang, itu tuh happy gitu. What I give, itu bikin aku happy. What I get, ya bikin kita happy juga kan. Kita menghitung berkatnya Tuhan, kita berterima kasih atas klien-klien dalam setahun ini. Saya berterima kasih atas atas klien ini berhenti, tapi Tuhan kasih klien yang lain gitu ya. Eh, Bolehlah ya saya sebut di sini. Menarik banget, Tuhan itu luar biasa banget ya. Gini teman-teman, saya punya klien yang repeat order gitu kan ya, Indomaret namanya, Indomaret. Dan bahkan saya pegang program MDP-nya, itu kurikulum yang rutin, reguler gitu. Jadi bisa dibilang saya punya income yang pasti, yang rutin gitu. Tapi suatu kali company ini mengambil kebijakan, mereka mau yang lebih digital gitu. Dan intinya elevasi belum bisa masuk ke sana gitu. Belum bisa masuk ke sana dan dengan berat hati berhenti walaupun tetap masih punya hubungan baik gitu kan. Tuhan kasih berkat yang depannya sama-sama Indo juga. Elevasi dapat Indosat. Jadi keren banget ya. Eh, Indomaret berhenti, muncul Indosat. Indosat ternyata setelah repeat order bertahun-tahun gitu ya, ada kalanya pas pitching kami nggak dapat gitu. Tapi Indosat nggak dapat, saya dapat Telkomsel teman-teman. Saya mensyukuri terkait dengan pertolongan-pertolongan yang saya berikan ke orang gitu kan. Saya eh, mensyukuri atas peserta training yang mendapatkan inspirasi dari saya. Nah, biasanya juga saya hitung tuh teman-teman, berapa banyak peserta training yang sudah dengerin materi saya gitu. Dalam 3 bulan terakhir ini, saya bahkan bakal bakal punya angka 1.000 nih teman-teman. 1.000 orang yang sudah bisa dibilang dapat insight di kelas-kelas training saya. So, saya sudah memberikan sesuatu. Saya bersyukur karena saya sudah menerima sesuatu. Saya pun bersyukur atas progres yang sudah saya buat. Ya, progres apapun terkait dengan fisik, koleksi medali medali lari saya. Bahkan Pak Santana pernah bilang gini juga, kamu kayaknya tambah sehat ya. Maksudnya keluhan flu dan segalanya itu kayaknya tambah menurun gitu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu sesuatu yang disyukuri juga. Teman-teman yang lain lagi apa? Ternyata masih ada ya ketika saya mencoba untuk apa-apa saja ya sebenarnya yang bisa dikategorikan. Syukuri karena kita punya kemampuan untuk belajar. Michael Hall pernah menyoroti ini. Jadi lihat aja manusia itu diciptakan Tuhan memang untuk belajar gitu. Makanya dari sejak bayi oek-oek orok keluar dari rahim ibu, dia kemudian belajar. Ada sebuah kemampuan untuk belajar.
Dan sebenarnya ya sampai sampai kita meninggal pun kemampuan itu ada, tinggal kita pakai apa enggak gitu. So, bersyukurlah karena ada kemampuan yang diberikan Tuhan untuk belajar. Jadi sebenarnya omong kosong tuh ketika bilang bahwa udah tua, udah nggak bisa belajar lagi. Enggak sih sebenarnya gitu. Lalu bersyukur karena I learn dan bersyukur karena I'm willing to be better. Nah, jadi ini seakan-akan ngeframe kita juga nih. Bersyukurnya nggak cuman karena dikasih kemampuan. Kalau dikasih kemampuan tapi nggak dipakai untuk belajar, ya ngapain juga gitu kan. Dan bersyukur juga karena aku punya niatan untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi teman-teman di akhir periode ketika melakukan jeda reflektif, pastikan ada rasa syukur yang dinaikkan. Syukurnya atas apa? Teman-teman bisa lihat dari poin-poin yang saya identifikasikan. Boleh sharing Ci Giok nih? Boleh, boleh dong, silakan. Ya, setuju yang Ci Giok nih bilang dalam situasi bersyukur itu bisa dalam situasi apapun. Tapi praktek paling beratnya adalah bersyukur dalam kondisinya kayak Ci Giok nih bilang tadi. Bertahun-tahun sudah dengan Indomaret, tiba-tiba hilang. Tapi betul yang Ci Giok nih bilang, pada saat bersyukur, somehow jalannya kebuka gitu. Yes. Dan memang langkah awalnya yang paling berat, cuman ada terbesit di otak saya kalau saya diminta untuk berbagi gimana langkah awal untuk bisa bersyukur, nggak kebayang juga gimana berceritanya, Aha, how-nya gitu kan ya, aha. titik awalnya gitu. Tapi orang-orang akan bertanya, gimana caranya bersyukur? Saya pernah ditanya juga sama sepupu saya, Mm-mm. gimana caranya kamu memaafkan orang yang menyakiti kamu? Ngomong sih gampang yang memaafkan. Di mulut, tapi begitu praktek itu adalah yang susah gitu kan ya. Bukan susah sih, Betul. challenging gitu kan ya. Jadi Yes, ya bersyukur, dimulai dengan bersyukur dan somehow itu roadnya akan kebuka sendiri. Gitu. yes. Itu sih yang aku mau share. Mm-mm. Exactly. Benar. Dan gini ya, dari sejak yang Desember itu, Kak Yunita nih ini bukan kebetulan loh. Kak Yunita kok ya pakai pakai apa namanya virtual backgroundnya itu yang tahun lalu gitu kan. Persis loh Desember loh yang dia ambil tuh kok ya Desember tahun 2024 di mana topik yang Eltok angkat itu tentang gratitude gitu. Nah, sejak yang Desember itu Kak Yunita, saya konsisten untuk bikin gratitude journal dan itu pakai tulisan ya. Awalnya saya pakai iPad, tapi akhirnya sekarang saya pakai kertas sih gitu ya. Tadi iPad pun kan sebenarnya nulis ya. Saya pun asik karena aku suka suka sketch, suka gambar juga gitu. Ya intinya nggak jelek-jelek banget lah ketika nge-sketch gitu ya. Tapi belakangan pakai pakai gambar. Jadi ada kalanya gratitude itu memang perlu dicicil saben hari. Atau kalaupun misalnya nih, saya bikinnya di hari Sabtu, saya bisa bisa flashback ke seminggu itu gitu. Contoh kemarin ketika ketika saya dapat project yang lumayan besar gitu ya, project yang lumayan besar, itu pun finally saya ngelihat dari helikopter view gitu. Sebenarnya ini tentang apa ya? Kok Tuhan membukakan pintu gitu ya, membukakan pintu dan dapat berkat yang cukup besar gitu. Finally saya ngeliat bahwa ada unsur spiritual, ada unsur keberserahan sama yang maha kuasa gitu kan. Itu yang pertama. Maksud saya gini, saya kan orang yang mempercayai Tuhan, jadi saya percaya bahwa ada pintu yang dibukakan oleh Tuhan gitu kan. Dan ada porsi yang dikerjakan oleh elevasi atau oleh kami gitu. Jadi Tuhan membuka pintu, membuka jalan, dan elevasi perlu untuk melakukannya secara excellent. Ada kalanya pause reflektif saya itu nggak setahun, tapi akhir pekan saya akan melakukan refleksi gitu ya. Salah satunya waktu itu ketika saya mensyukuri atas berkat Tuhan itu, jadi saya bilang gini, God's love, lalu kemudian God opens the door sehingga dia memberikan trust kepada elevasi dan dia memberikan wisdom kepada elevasi
Dan apa yang perlu dilakukan oleh elevasi adalah do responsibility dan do excellence kepada klien gitu. Sehingga klien akan happy. Ketika klien happy, maka akan terjadi repeat order kan gitu. Jadi saya sangat meyakini bahwa masing-masing pihak itu perlu perlu ada resiprokal gitu loh. Jadi ada kekuasaan kedaulatan Tuhan, tapi juga kita perlu excellent dan bertanggung jawab melakukannya. Nah, bersyukur juga ada kalanya partner saya, Pak Cantana itu sangat bisa menguatkan juga ketika sedang kayak yang ya berhenti sedih itu normal nggak? Normal banget. Jadi makanya kan kita kenal ada yang namanya primary state gitu. Primary state ketika pitching nggak menang atau klien bilang Bu Gyokni sorry stop soalnya manajemen ambil keputusan bla bla bla. Sedih menurut saya normal. Kalau pada saat dia memberitahukan itu terus kita ye hore gitu, malah menurut saya aneh gitu ya. Tapi setelah itu mau gimana? Kita akan mengambil sikap apa gitu. Kak Aji, thank you juga. Aku baca ya, aku baru mau baca nih. Buat aku, gratitude itu adalah great attitude. Weh, attitude untuk menjadi great. Wah, cakep banget nih. Semakin aku berattitude untuk bersyukur, semakin aku menjadi great di dalam hidup. Yes, setuju. Artinya banyak yang aku pelajari dari bersyukur. Jadi bersyukur itu kayak modal yang besar gitu kan. Modal yang besar, jadi bukan gini, ini bagus dulu dong, baru aku bersyukur. Tapi justru bersyukur dulu, maka semuanya itu akan jadi awal awal hal-hal yang baik dan yang besar gitu kan. Thank you, setuju banget, bungkus gitu. Dan setuju juga Kak Novi, challenging gitu kan. Itu challenging, itu butuh kadang butuh ini sih ya, apa ya pengalaman, pengalaman kesaksian, menjalani, terus kita mengambil itu sebagai referensi kan. Ah, dulu aku juga sempet loh terpuruk yang kayak gitu. Tapi terus kemudian dadada. Nah, itu bisa dipakai juga sih. But I know nggak gampang gitu. Karena kita masih hidup dalam darah dan daging gitu kan. Oke. Okay. Dan yuk kita mau tutup deh. Kita mau tutup malam hari ini dengan kalau begitu ketika melakukan jeda reflektif mendekati akhir 2025 how was my 2025 gitu kan. What do you think? Gambar mana yang kayaknya klik banget sama dirimu, sama diriku? Ketika kita lihat foto, actually ada foto, ada objek dari gambar yang berbicara lebih keras kepada kita. Kenapa berbicara lebih keras? Kenapa dia lebih keras dibanding foto yang lain? Karena sesungguhnya ada pikiran dan perasaan kita yang memang sudah kita punya di dalam diri kita, yang kemudian mampu direpresentasikan atau diartikulasikan melalui foto. So which one? Yang mana? Yang menurut teman-teman kayaknya ini gue banget nih, mewakili 2025-ku. Betul, ini hanya foto, tapi dirimu punya kemampuan untuk mengimajinasikan kira-kira kalau ini bukan foto, peristiwanya apa? Artinya kalau ini video yang ada durasinya, itu tuh ceritanya kayak apa? Sehingga tiap orang punya cerita yang berbeda-beda actually. Gambar nomor 7, sepatu. Bisa macem-macem tuh cerita yang kau punya ketika melihat pemicu gambar sepatu itu. Saya pilih nomor 1 karena ya menurut saya perjalanan di tahun 2025 itu cukup menantang ya. Di banyak liku-likunya. Tapi ya benar yang tadi Ibu bilang bahwasanya setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Asal kita yakin, kita optimis, kita mengupgrade diri kita, pasti akan ada jalan keluar. Dan itu saya alami di tahun 2025 ini. Tidak hanya satu masalah, dua masalah, banyak masalah. Tapi ya kita yakin, kita sabar, kita syukuri, dan kita yakini kepada diri kita sendiri bahwasanya kita pasti bisa menjalaninya. Dan itu suatu kemenangan di akhir Desember 2025 ini, bahwasanya oh iya saya sudah
melewati beberapa masalah dan saya bisa gitu. Dan saya harus siap menyongsong 2026. Selamat, Terima kasih. congratulations Pak Aris. Pak Aris, tapi saya mengenalnya dengan Pak Nanang, teman-teman. Terima kasih Pak Nanang buat sharingnya. Pak Anyan mau sharing, Pak? Sharing saya mengenai akhir tahun ini ya, 2025. Saya melihat 2025 ini adalah bagian perjalanan dari tahun-tahun yang lalu ya. Mungkin mulai merasakan adanya tantangan-tantangan itu dilatih dari tahun 2020 ya, zamannya COVID itu. Oke. Kayak di situ banyak sekali tantangan, cobaan, segala hal yang kita nggak pernah tahu kita dibukakan gitu. Nah dari berbagai kesulitan itu saya membayangkan seperti saya lagi berjalan di jalan pasir ini. Nggak tahu ujungnya di mana, nggak tahu utaranya di mana, itu bagaikan padang luas gitu. Kiri kanan gersang, mungkin nggak ada harapan gitu. Mungkin waktu itu ya. Saya merasa, wah dunia semakin sulit. Tapi walaupun begitu, saya nggak mau mati konyol, tapi saya tetap jalan terus gitu. Dan saya yakin jalan pasir ini pasti ada satu hal yang belum saya ketahui, nanti akan saya lihat gitu. Itu sih keyakinan saya. Nah, tapi sambil berjalan gitu ya, berjalan lihat kiri kanan, ya sambil berdoa dalam hati, muncul kekuatan gitu. Yes. Ya walaupun berat, walaupun terseok-seok gitu ya. Sampai hari ini pun masih terasa terseok-seok. Tahun ini saya malah merasa tantangannya makin besar gitu. Oke. Dengan berbagai yang saya alami. Dan saya masih merasa padang pasir ini masih harus saya jalani. Tapi ini buat saya adalah apapun yang saya lewati tahun-tahun yang lalu, apapun yang saya perbuat, saya sudah meninggalkan jejak-jejak untuk masa lampau yang menurut saya baik atau tidak baik, itu semua meninggalkan kesan yang sangat berarti. Ya. Kira-kira gitu maknanya. Terima kasih Pak Anyan. So keep moving, tetap terus berjalan saja gitu ya. Poin terakhir yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi kekuatan juga kan Pak. Artinya yang Bapak lalui itu jadi jejak dan bisa jadi persistensi yang Bapak lakukan itu tanpa kita sadari bisa menginspirasi orang lain gitu. Iya. Oke. Ya itulah makna jejak-jejak itu gitu. Yes, itu dia. Tapi saya yakin dan percaya bahwa jejak ini akan mengantarkan saya pada satu tempat Tuhan kendaki saya lalui itu gitu. Yes. Kalau saya belum lihat gitu. Terima kasih. Bahkan sharing Bapak malam hari ini pun menginspirasi orang lain dan itu bisa jadi jejak juga kan. Betapa ketika keadaan tidak mudah pun just keep moving gitu. Terima kasih banyak Pak Anyan. Thank you. Terima kasih juga diberi kesempatan. Mari kita siap untuk welcome 2026. Nah, di sini saya ambil beberapa saja sih state atau sebuah sikap mental yang mungkin teman-teman bisa jadi, oh 2026 kayaknya aku mau lebih ini. Kemarin kayaknya terlalu serius, saya perlu nambahin playfulnya nih di tahun 2026. Atau oh sudah cocok nih, tahun lalu mau aku pertahankan. So, di sini ada banyak banget, tapi mungkin teman-teman akan punya maybe top 5 yang akan menjadi latihannya teman-teman di tahun 2026. Terima kasih, selamat malam.